Ketika rakyat sudah muak dengan janji, dan keadilan hanya menjadi kata di atas kertas, tiba-tiba satu nama muncul dari tengah kegelapan politik, Deddy Mulyadi. Sosok sederhana yang berbicara dengan hati, bukan kekuasaan. Di saat gedung DPR dikepung oleh ribuan demonstran dan para elit panik menyelamatkan diri, ia berdiri tegak di antara runtuhan kepercayaan. Tak bersenjata, tak berambisi, hanya berbekal satu hal, niat untuk mengembalikan suara rakyat yang telah lama dibungkam. Dari sinilah kisah perubahan itu dimulai, kisah yang mengguncang istana, membuat para penguasa ketakutan, dan menyalakan kembali api harapan di dada bangsa. Langit Jakarta sore itu tampak muram, seolah ikut menyerap amarah ribuan rakyat yang mulai memadati kawasan Senayan. Jalan-jalan utama dipenuhi lautan manusia dari berbagai penjuru negeri. Mereka datang dengan wajah penuh tekad, membawa spanduk bertuliskan, rakyat tidak bisa dibeli, dan DPR untuk rakyat, bukan untuk elit. Suara peluit dan tabuhan drum menggema bersahut-sahutan, menciptakan irama perlawanan yang mengguncang jantung kota. Di tengah kerumunan, seorang pemuda dengan megafon di tangan berdiri di atas mobil komando. Suaranya lantang memecah kebisingan. Kita sudah terlalu lama diam. Saatnya rakyat mengambil kembali suara yang dirampas, teriaknya. Gelombang massa menjawab dengan sorakan bergemuruh. Orang-orang tua, mahasiswa, buruh, bahkan para ibu rumah tangga berbaur tanpa sekat. Mereka semua memiliki tujuan yang sama, menuntut perubahan nyata. Asap dari obor dan kembang api kecil mulai membumbung ke langit, menambah suasana tegang. Polisi berbaris rapat di depan gerbang DPR dengan tameng dan helm pelindung, sementara mobil baracuda berjaga di belakang. Namun, tidak ada rasa gentar dari wajah para demonstran. Sorak copot ketua DPR, menggema, menyatu dengan nyanyian perjuangan yang menggugah semangat. Di beberapa titik, para orator berpidato penuh emosi, menyebut nama-nama pejabat yang mereka tuduh korup dan menipu rakyat. Sementara itu, di dalam gedung DPR, kaca-kaca bergetar menahan dentuman suara dari luar. Beberapa pegawai negeri yang masih berada di dalam mulai panik, saling berbisik ketakutan. Namun di luar, rakyat terus bertahan, menolak dibubarkan meski malam mulai turun. Lampu-lampu jalan menyala, menerangi wajah-wajah yang dipenuhi keringat, debu, dan harapan. Mereka tidak peduli lapar, tidak peduli lelah. Yang mereka tahu, hari ini harus menjadi sejarah. Di antara massa, seorang nenek memegang foto anaknya yang dulu gugur saat memperjuangkan keadilan. Matanya berkaca-kaca, namun senyumnya mengandung kekuatan. Ini perjuangan untuk anakku juga, bisiknya pelan. Di dekatnya, sekelompok mahasiswa menyanyikan lagu perjuangan sambil mengibarkan bendera merah putih. Suara mereka serak, namun bergetar oleh semangat yang membara. Langit mulai menurunkan rintik hujan, tapi tak ada yang bergeming. Payung-payung warna-warni terbuka, namun langkah kaki rakyat tetap kokoh. Dari kejauhan, suara sirene polisi terdengar nyaring, namun segera tenggelam oleh teriakan ribuan orang yang menuntut perubahan. Turunkan! Turunkan ketua DPR, seruan itu semakin keras, seolah menjadi mantra yang menembus dinding parlemen. Beberapa wartawan mencoba merekam dari balik pagar, wajah mereka basah oleh hujan dan keringat. Mereka tahu, ini bukan sekadar demonstrasi biasa. Ini adalah luapan kemarahan yang telah lama dipendam oleh rakyat kecil, mereka yang tak lagi percaya pada janji, tapi haus pada keadilan. Kamera dan mikrofon diarahkan ke setiap orator yang berani bicara, menangkap setiap kata yang berpotensi menjadi sejarah. Dan di balik semua hiruk-pikuk itu, sebuah kesadaran mulai tumbuh di hati rakyat. Mereka sadar bahwa kekuatan sesungguhnya bukan berada di kursi empuk parlemen, melainkan di tangan mereka sendiri. Malam semakin gelap, tapi semangat itu tidak padam. Di antara hujan, teriakan, dan doa, lahirlah satu keyakinan baru, perubahan sedang dimulai, dan tak ada yang bisa menghentikannya. Di dalam gedung DPR yang megah, udara terasa berat dan menyesakan. Suara gemuruh dari luar terdengar seperti badai yang tak berkesudahan, membuat setiap orang di dalamnya gelisah. Pintu-pintu ruangan rapat ditutup rapat, namun dentuman dari ribuan rakyat di luar tetap saja menembus dinding tebal itu. Para anggota dewan saling pandang, sebagian terlihat pucat pasi. Beberapa staf sibuk mengumpulkan berkas-berkas penting, seolah khawatir dokumen itu bisa disita kapan saja. Semua terasa kacau, dan tak ada yang tahu apa yang akan terjadi malam itu. Ketua DPR, Puan Maharani, duduk di kursinya dengan tangan yang sedikit gemetar. Wajahnya menegang, namun matanya mencoba tetap tegar. Di hadapannya, layar monitor menampilkan siaran langsung dari luar gedung, lautan massa yang mengepung setiap sisi kompleks parlemen.
Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. "Jangan panik," katanya pelan kepada stafnya, tapi suaranya sendiri terdengar ragu. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar protes biasa, ini adalah perlawanan yang berakar dalam. Telepon di mejanya berdering tanpa henti. Panggilan dari aparat keamanan, dari sekretariat negara, bahkan dari rekan-rekannya di partai. Semua menanyakan hal yang sama, apakah ia akan bertahan, atau menyerah? Puan memandangi layar ponsel yang bergetar tanpa ia angkat. Kepalanya penuh dengan suara-suara yang saling bersahutan, antara loyalitas kepada partai dan rasa takut terhadap amarah rakyat. Beberapa anggota DPR dari fraksi lain datang tergesa-gesa ke ruangannya. Wajah mereka penuh kecemasan. "Bu, ini sudah tidak bisa ditahan lagi. Masa sudah mengepung semua pintu keluar," ujar salah satu di antara mereka. Puan terdiam, menatap keluar jendela besar yang hanya menampilkan langit hitam dan kilatan petir. Dalam hatinya, ia tahu bahwa tembok DPR tak lagi mampu melindunginya dari badai yang sudah di depan mata. Di ruang bawah tanah, sejumlah pengawal pribadi sudah bersiap dengan kendaraan dinas. Mereka menunggu instruksi untuk mengevakuasi pimpinan DPR jika situasi benar-benar tak terkendali. Namun kabar dari luar membuat mereka ragu. Ribuan orang telah menutup semua akses. Satu-satunya jalan keluar adalah bertahan, atau berhadapan langsung dengan rakyat yang sedang murka. Sementara itu, di ruang rapat utama, televisi menyiarkan berita terkini, tagar copot ketua tertrending di seluruh platform media sosial. Tayangan itu membuat ruangan seketika hening. Puan menatap layar televisi itu lama, bibirnya bergetar pelan. Ia tidak menyangka bahwa popularitas yang dulu menjadi kebanggaannya kini berubah menjadi gelombang kebencian. Dalam sekejap, citranya runtuh di mata publik. Salah satu staf mendekat, menyerahkan laporan situasi dari kepolisian. "Jumlah massa sudah lebih dari 20.000 orang, Bu. Mereka tidak mau bubar." Puan menatap laporan itu dengan mata kosong. Di dalam hatinya bergolak rasa campur aduk, marah, takut, dan sedih. Ia merasa sendirian di tengah badai, tanpa tahu siapa yang masih benar-benar berada di pihaknya. Beberapa rekannya di partai mengirim pesan pribadi yang berisi nasihat agar ia mundur sementara demi meredakan situasi. Namun di sisi lain, ada juga yang mendorongnya untuk tetap bertahan dan menunjukkan ketegasan. Dua bisikan yang berlawanan itu membuat pikirannya semakin buntu. "Kalau aku mundur, mereka menang," gumamnya dalam hati. Tapi di sisi lain, ia tahu bahwa rakyat yang marah tidak akan berhenti sebelum ada korban. Malam semakin larut. Hujan turun deras, memukul-mukul kaca jendela ruangannya. Puan berdiri perlahan, berjalan ke arah jendela, memandangi kerumunan obor yang bergerak seperti gelombang api di bawah sana. Di kejauhan, ia bisa melihat bendera merah putih berkibar di antara lautan manusia. Entah kenapa, air matanya menetes tanpa ia sadari. Mungkin karena ia tahu, di balik sorakan rakyat itu ada kebenaran yang tak bisa lagi ia sangkal. Dalam keheningan itu, ia menatap kembali kursi yang selama ini menjadi simbol kekuasaan. Kursi yang dulu terasa nyaman kini tampak seperti beban berat di pundaknya. Ia menarik napas panjang, memejamkan mata, lalu berbisik pada dirinya sendiri, apakah ini saatnya berakhir? Pertanyaan itu menggantung di udara, sementara di luar sana, ribuan suara rakyat terus menggema, menuntut jawaban yang sama. Kabar kepungan Senayan akhirnya sampai ke telinga istana. Di ruang rapat utama yang megah dan tertutup rapat, suasana berubah tegang. Presiden Prabowo Subianto duduk di kursi ujung meja panjang, menatap layar besar yang menampilkan siaran langsung dari lokasi demonstrasi. Wajahnya keras, namun matanya menyiratkan kekhawatiran. Di sekelilingnya, para menteri dan penasihat politik berbisik pelan, saling melempar pandangan gelisah. Semua sadar, situasi di luar sudah di luar kendali, dan satu langkah salah bisa memicu kerusuhan nasional. Sementara itu, di rumah Jalan Teguh Umar, Megawati Soekarnoputri tampak terpukul berat. Puan, terjebak di dalam gedung DPR bersama ratusan anggota dewan lain. "Kenapa dia tidak dievakuasi?" serunya dengan suara bergetar. Air mata menetes di pipinya, dan para ajudan hanya bisa menunduk, tak berani menjawab. Ia tahu bahwa di balik darah dan keturunan politik yang mengalir di keluarganya, malam ini, mereka bukan lagi penguasa, mereka sedang dikepung oleh kenyataan pahit yang tak bisa dihindari. Megawati berusaha menghubungi beberapa tokoh senior partai, namun tak ada satupun yang memberikan jawaban pasti. Beberapa hanya berani berkata, "Bu, rakyat sudah tak bisa dibendung lagi." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hatinya. Ia mengingat masa muda Puan,
Gadis kecil yang dulu selalu menempel di pangkuannya, kini menjadi tokoh politik yang dibenci rakyat. Aku salah mendidiknya, gumamnya lirih, hampir tak terdengar. Di istana, Prabowo menerima laporan terbaru dari Kapolri. Masa makin bertambah, Pak. Mereka tidak menerima negosiasi. Mereka menuntut Ketua DPR mundur malam ini juga. Prabowo terdiam lama. Ia menatap peta situasi di layar, kemudian menunduk, mengusap wajahnya. Dalam hati, ia tahu bahwa keputusan malam ini akan menentukan arah politik bangsa, dan bisa menghancurkan reputasi siapapun yang terseret di dalamnya. Salah satu penasihatnya berbisik, "Pak, kalau situasi dibiarkan, bisa terjadi bentrok. Saran saya, segera keluarkan pernyataan resmi dari istana. Tekan agar DPR mengambil langkah cepat." Prabowo mengangguk pelan, namun matanya tetap tajam menatap layar. Ia mengenal Puan sejak lama, ia tahu keras kepalanya. Tapi kali ini, rakyat bukan lagi lawan yang bisa ditenangkan dengan janji. Rakyat sudah menunggu jawaban nyata. Sementara itu, di luar gedung DPR, hujan turun deras membasahi ribuan kepala. Namun semangat massa tidak surut. Mereka tetap berteriak, tetap bernyanyi, tetap menyalakan obor perlawanan. Dari kejauhan, sorotan lampu kamera televisi menyoroti spanduk besar bertuliskan, "Kami tidak takut mati, kami takut dijual." Kalimat itu menyambar perhatian media internasional. Dunia mulai menatap Jakarta dengan tegang, menunggu apa yang akan dilakukan pemerintah Indonesia menghadapi ledakan rakyatnya sendiri. Di ruang pribadinya, Megawati mulai tak kuasa menahan tangis. Ia menonton siaran berita di televisi yang menayangkan wajah cucunya dari dalam gedung parlemen. "Puan, pulanglah. Ini bukan lagi waktumu," bisiknya pelan. Suaranya serak, tubuhnya bergetar. Beberapa kali ia mencoba menghubungi Puan lewat telepon, tapi tak diangkat. Ia tahu, Puan sedang berjuang di antara harga diri dan rasa takut. Dari sisi lain, Prabowo memanggil ajudannya dan memberi perintah singkat. "Hubungi Ketua DPR, katakan, saya ingin bicara langsung." Tak lama kemudian, sambungan tersambung. Suara Puan terdengar lemah di seberang, bercampur dengan gemuruh dari luar gedung. "Saya masih di sini, Pak." Tapi tekanan makin kuat, katanya dengan suara bergetar. Prabowo terdiam sejenak, lalu menjawab tenang, "Puan, dengarkan saya. Kadang, pemimpin sejati bukan dia yang bertahan paling lama, tapi dia yang tahu kapan harus mundur demi bangsa." Kalimat itu membuat Puan terdiam lama. Ia menatap kursinya, menatap lambang Garuda di dinding ruangan, dan menghela napas panjang. Dari balik kaca jendela, ia bisa melihat kobaran api kecil dari obor rakyat yang terus berkumpul di bawah sana. Hujan masih turun, tapi semangat rakyat itu tak padam. Ia tahu, apapun yang ia putuskan malam ini, sejarah akan mengingatnya, entah sebagai pemimpin yang berani, atau sebagai simbol yang tumbang di bawah tekanan rakyat. Dan di luar sana, ribuan rakyat masih bersorak. Suara mereka menyatu dengan gelegar petir yang memecah langit Jakarta. Di istana, Prabowo menatap jam tangannya. Waktu hampir tengah malam. Ia tahu, sebentar lagi, sejarah baru akan tercipta, dan tak seorang pun bisa memutar balik waktu. Pagi menjelang dengan langit kelabu di atas gedung DPR. Hujan semalam telah reda, tapi sisa air masih menggenang di pelataran depan gedung yang kini dipenuhi barikade dan garis polisi. Di dalam ruang sidang utama, suasana sunyi. Hanya suara langkah sepatu yang sesekali terdengar di antara barisan kursi kosong. Puan Maharani duduk seorang diri di kursi pimpinan, menatap mikrofon di depannya seolah benda itu adalah saksi terakhir perjalanan politiknya. Matanya sembab, wajahnya letih, tapi dalam hatinya sudah bulat. Ia tahu saatnya telah tiba untuk mengambil keputusan paling berat dalam hidupnya. Beberapa staf masuk dengan wajah muram. Mereka membawa map berisi surat pengunduran diri yang sudah disiapkan semalam. "Bu, suratnya sudah sesuai format," ucap salah satu staf pelan. Puan menerima map itu tanpa kata. Tangannya bergetar ketika membuka lembar pertama. Di bagian atas tertulis tegas, "Surat pernyataan pengunduran diri Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia." Tulisan itu terasa menampar jiwanya, tapi sekaligus melepaskan beban berat yang selama ini menindih dadanya. Teleponnya berdering. Nama Presiden Prabowo muncul di layar. Ia menjawab dengan suara bergetar, "Saya sudah siap, Pak." Dari seberang, terdengar suara tegas namun lembut, "Terima kasih, Puan. Keputusan ini akan dikenang sebagai bentuk tanggung jawab, bukan kelemahan."
Puan menutup telepon itu perlahan. Seketika, air matanya jatuh tanpa ia tahan. Di luar, sorak rakyat mulai terdengar lagi. Kali ini tidak sekeras semalam, namun masih penuh semangat dan amarah. Di luar gedung, media nasional dan internasional sudah berkumpul. Puluhan kamera menyorot ke arah pintu utama, menunggu detik-detik penting yang akan menentukan arah politik Indonesia. Reporter berlomba melaporkan langsung. Kabarnya Ketua DPR akan membuat pernyataan resmi pagi ini. Rakyat menunggu jawaban yang akan mengguncang negeri. Suasana di Senayan terasa seperti panggung besar, dan seluruh bangsa menjadi saksinya. Tepat pukul 9 pagi, Puan melangkah keluar dari ruangannya dengan langkah pelan. Wajahnya tegar, meski matanya menunjukkan kelelahan yang dalam. Para ajudan berjalan di belakangnya, sementara wartawan sudah menyiapkan mikrofon dan kamera di depan podium. Setiap langkahnya terasa berat, seolah setiap meter menuju podium adalah perjalanan menuju akhir dari bab politik hidupnya. Ketika tiba di podium, ruangan menjadi hening. Semua kamera fokus padanya. Puan membuka map yang dibawanya, lalu menatap ke arah lensa kamera dengan mata berkilat air. Saya, Puan Maharani, Ketua DPR Republik Indonesia, dengan ini menyatakan mengundurkan diri dari jabatan saya, ucapnya dengan suara parau namun tegas. Suasana hening sesaat. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorak. Hanya keheningan yang menandai akhir sebuah era. Ia melanjutkan, keputusan ini saya ambil demi menjaga persatuan bangsa dan meredakan ketegangan antara rakyat dan lembaga yang saya pimpin. Saya percaya, tidak ada jabatan yang lebih tinggi dari kemanusiaan. Ucapannya membuat beberapa anggota DPR yang hadir menunduk haru. Di luar gedung, rakyat yang mendengar melalui pengeras suara mulai bersorak, beberapa meneteskan air mata. Bukan karena kebencian, tapi karena mereka tahu, inilah kemenangan suara rakyat yang sebenarnya. Begitu pernyataan selesai, tagar terima kasih Puan langsung menjadi trending di seluruh platform media sosial. Ribuan komentar mengalir, sebagian menyindir, sebagian menghormati keberaniannya. Di balik gedung, beberapa pengunjuk rasa memeluk satu sama lain sambil berteriak lega. Kita menang. Rakyat menang, teriak seorang pemuda dengan mata berkaca-kaca. Puan turun dari podium perlahan. Di balik layar, ia sempat menatap foto ayahnya, Taufik Yemas, yang terpajang di dinding ruangannya. Maaf, ayah, mungkin ini satu-satunya cara menjaga nama baik keluarga kita, bisiknya lirih. Ia melepas bros di dadanya, simbol jabatan yang selama ini melekat, dan menyerahkannya kepada ajudan. Langkahnya keluar dari gedung terasa sunyi, tapi di belakangnya, riuh suara rakyat menggema seperti gelombang perpisahan. Dan ketika mobil dinasnya perlahan melaju meninggalkan kompleks parlemen, hujan kembali turun. Tetes-tetes air membasahi kaca jendela mobil, seolah langit ikut menangis. Dari kejauhan, terdengar teriakan rakyat memanggil namanya, bukan lagi dengan amarah, tapi dengan penghormatan. Di kursinya, Puan menatap kosong keluar jendela sambil berbisik pelan, mungkin inilah harga dari menjadi pemimpin. Hari itu, Jakarta menandai babak baru, saat seorang tokoh besar menutup lembaran kekuasaan dengan air mata dan keikhlasan. Kabar pengunduran diri Puan Maharani menyebar secepat angin. Pagi itu, rakyat menyambut berita tersebut dengan sorakan lega, namun di kalangan politik, suasananya justru berubah menjadi tegang dan penuh intrik. Ruang kekuasaan di Senayan seakan kosong tanpa arah. Semua fraksi saling menatap, bertanya-tanya siapa yang akan menggantikan posisi penting itu. Dalam kekacauan itu, satu nama mulai mencuat di antara desas-desus dan harapan rakyat, Deddy Mulyadi. Sosok yang selama ini dikenal sederhana, dekat dengan rakyat kecil, dan berani berbicara apa adanya. Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat tertutup di istana untuk membahas penunjukan sementara Ketua DPR. Suasananya serius, tetapi tidak sepanik hari-hari sebelumnya. Kita butuh sosok yang bisa menjembatani kemarahan rakyat, ujar Prabowo dengan nada tegas. Beberapa menteri mengusulkan nama-nama besar dari partai politik, namun Prabowo menolak. Tidak, kita butuh orang yang bisa menyentuh hati rakyat, bukan hanya berbicara di depan kamera. Ruangan pun hening, hingga salah satu penasihatnya menyebut satu nama dengan lirih. Bagaimana dengan Deddy Mulyadi, Pak? Mendengar nama itu, Prabowo mengangkat alisnya. Ia mengenal Deddy sejak lama, mantan bupati yang sering tampil di tengah rakyat dengan pakaian sederhana, berbicara dengan bahasa yang membumi, dan tanpa pencitraan berlebihan. Dia orang gila yang cinta rakyat, kata Prabowo sambil tersenyum tipis. Keputusan pun diambil cepat. Dalam waktu singkat, Istana mengeluarkan surat resmi penunjukan Deddy Mulyadi sebagai pelaksana tugas,
PLT, Ketua DPR RI. Berita itu meledak seperti petir di siang bolong. Media nasional dan internasional menyorotnya dengan headline besar, Deddy Mulyadi, dari kampung ke parlemen harapan baru rakyat Indonesia. Di media sosial, tagar Deddy untuk rakyat dan era baru berlangsung menjadi trending. Rakyat yang kemarin berunjuk rasa kini beralih menjadi saksi penuh harapan. Banyak yang berkata, akhirnya, ada orang yang benar-benar kita percaya duduk di kursi itu. Di rumahnya yang sederhana di Purwakarta, Deddy menerima panggilan resmi dari istana dengan wajah tenang. Ia sedang duduk lesehan bersama warga saat ajudannya datang membawa kabar besar. Semua orang yang ada di situ terdiam mendengar penunjukan itu. Deddy hanya tersenyum dan berkata, kalau rakyat menghendaki, saya tidak boleh menolak tanggung jawab. Suaranya datar, tapi matanya berkilat dengan keyakinan. Ia tahu, perjalanan ini bukan tentang kekuasaan, tapi tentang pengabdian. Keesokan harinya, Deddy tiba di Jakarta dengan mobil dinas yang dikawal sederhana. Tidak ada iring-iringan mewah atau pengamanan berlebihan. Saat ia melangkah masuk ke gedung DPR, ribuan rakyat menunggu di luar sambil membawa bunga dan bendera merah putih kecil. Mereka meneriakkan namanya dengan penuh semangat. Hidup Deddy Mulyadi. DPR untuk rakyat, teriak massa. Deddy berhenti sejenak di depan gerbang, menunduk, dan mencium tanah. Sebuah simbol kerendahan hati yang jarang terlihat dari pejabat tinggi negara. Dalam pidato perdananya di hadapan para anggota dewan, Deddy berbicara tanpa naskah, dengan suara yang tenang namun menyentuh. DPR ini bukan rumah untuk kepentingan golongan, tapi rumah bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita di sini bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk menjaga amanah yang sudah lama dilupakan. Kalimat itu disambut tepuk tangan panjang, bahkan dari lawan-lawan politiknya yang biasanya sinis. Di luar gedung, rakyat yang menonton melalui layar besar menangis haru. Beberapa mahasiswa yang dulu turun ke jalan kini memeluk satu sama lain, merasa perjuangan mereka tidak sia-sia. Dia bicara seperti kita, kata seorang mahasiswa sambil menyeka air matanya. Bagi mereka, Deddy bukan sekadar pejabat, ia adalah simbol harapan, lambang perlawanan terhadap sistem yang telah lama kehilangan nurani. Namun di balik euforia itu, ada juga wajah-wajah gelap yang mulai gelisah. Beberapa politisi senior merasa tersingkir, khawatir Deddy akan mengguncang kenyamanan mereka. Di balik layar, rapat-rapat rahasia mulai diadakan, strategi baru disusun untuk menilai sejauh mana pria sederhana itu akan melangkah. Tapi Deddy tak gentar. Kalau niat kita benar, tak ada yang perlu ditakuti, ujarnya ketika ditanya wartawan. Malamnya, Deddy berdiri di balkon gedung DPR yang kini diterangi cahaya ribuan ponsel rakyat di luar pagar. Ia menatap mereka lama, lalu tersenyum. Malam ini bukan kemenangan saya, katanya pelan kepada ajudannya, ini kemenangan rakyat. Dari kejauhan, sorakan menggema, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, gedung DPR terasa hidup, bukan karena politik, tapi karena harapan. Malam itu Jakarta tampak berbeda. Udara terasa hangat namun menenangkan. Di bawah cahaya lampu kota, Deddy Mulyadi berdiri di beranda rumah dinas barunya, menatap langit yang berhiaskan bintang. Hari-harinya kini diisi dengan rapat-rapat penting, keputusan besar, dan tekanan politik yang luar biasa. Namun, hatinya tetap tenang. Ia masih orang yang sama, yang lebih suka duduk di warung kopi, berbincang dengan rakyat, ketimbang di ruang ber-AC membahas kekuasaan. Tapi malam itu, pikirannya dipenuhi rasa khawatir. Ia tahu, tanggung jawab besar sedang menantinya, dan musuh-musuhnya mulai bergerak diam-diam. Keesokan harinya, Deddy mengundang semua anggota DPR ke sebuah sidang luar biasa. Bukan untuk membahas anggaran atau undang-undang, melainkan untuk membahas moral dan tanggung jawab. Kita harus mulai dari diri sendiri, ucapnya di podium. Rakyat tidak butuh janji, mereka butuh bukti bahwa kita masih punya hati. Ruangan itu sunyi. Beberapa anggota menunduk, merasa tersindir. Tapi Deddy tidak bermaksud mempermalukan siapapun, ia hanya ingin menggugah kesadaran. Pidatonya itu kemudian viral di media sosial, memunculkan tagar baru, berhati nurani. Seiring waktu, langkah-langkah Deddy mulai membawa perubahan. Ia memotong anggaran fasilitas mewah anggota DPR dan mengalihkannya untuk program bantuan pendidikan di desa terpencil. Kalau kita bicara soal keadilan, ia harus dimulai dari atas, katanya pada wartawan. Banyak pihak yang menentang keputusannya, bahkan beberapa partai besar merasa dirugikan. Tapi rakyat justru semakin mencintainya. Mereka menganggap Deddy adalah simbol keberanian dan kejujuran yang selama ini hilang.
Di Purwakarta, kampung halamannya, warga berkumpul setiap malam menonton berita tentang Dedi di layar lebar. Ada kebanggaan yang tak bisa dijelaskan. Itu orang kita, kata seorang ibu sambil meneteskan air mata. Dia dulu suka bantu anak-anak sekolah tanpa diminta bayaran. Sekarang dia bantu seluruh Indonesia. Cerita-cerita seperti itu menyebar luas, menjadikan Dedi bukan hanya pemimpin, tapi legenda hidup. Namun, di tengah dukungan yang melimpah itu, bayangan gelap mulai tampak. Sebuah kelompok politik yang merasa tersingkir mulai menyiapkan strategi licik untuk menjatuhkannya. Mereka memanfaatkan media untuk menebar fitnah, memutarbalikkan fakta, dan mengaitkan Dedi dengan isu-isu yang tak pernah ia lakukan. Dalam waktu singkat, wacana Dedi terlalu populis mulai ramai dibicarakan. Tapi Dedi tak gentar. Kebenaran tidak butuh pembelaan, yang salah akan runtuh dengan sendirinya, ujarnya dalam sebuah wawancara tenang. Di sisi lain, Presiden Prabowo mulai memperhatikan kiprah Dedi dengan rasa bangga sekaligus khawatir. Ia tahu, orang seperti Dedi bisa menjadi jembatan emas antara rakyat dan pemerintah, tapi juga bisa mengguncang keseimbangan politik yang rapuh. Dalam pertemuan pribadi di istana, Prabowo menepuk bahu Dedi dan berkata, "Teruskan niat baikmu, tapi hati-hati. Kebaikan kadang membuat orang jahat ketakutan." Dedi hanya tersenyum. "Saya tidak ingin menakuti siapapun, Pak. Saya hanya ingin negara ini benar." Beberapa hari kemudian, Dedi melakukan kunjungan mendadak ke sebuah desa di Jawa Tengah. Ia datang tanpa pengawalan besar, hanya ditemani 2 staf. Rakyat terkejut melihatnya datang sendiri, makan di warung pinggir jalan, dan mengobrol santai dengan petani. "Kapan terakhir kali pejabat makan bareng kita?" tanya seorang bapak tua dengan mata berkaca. Dedi tertawa ringan, "Saya bukan pejabat, saya pelayan rakyat." Kalimat itu kemudian menjadi kutipan yang viral di mana-mana. Namun semakin tinggi Dedi terbang, semakin kuat pula badai yang datang. Dalam beberapa minggu, muncul laporan keuangan palsu yang menyebutkan penyalahgunaan dana. Media ramai memberitakan, dan beberapa lawan politik menuntut agar Dedi mundur sementara. Tapi Dedi memilih diam. Ia tidak membela diri dengan marah, melainkan mengundang KPK untuk melakukan audit terbuka. "Kalau saya salah, hukum saya. Tapi kalau saya benar, jangan ganggu niat baik untuk rakyat," katanya lantang di depan publik. Audit itu berlangsung selama 2 minggu penuh, dan hasilnya mengejutkan semua pihak. Dedi dinyatakan bersih tanpa satupun penyimpangan. Justru, laporan palsu itu terbukti dibuat oleh kelompok tertentu yang ingin menjatuhkannya. Publik pun marah besar. Dukungan untuk Dedi melonjak lebih tinggi dari sebelumnya. Ia menjadi simbol kejujuran di tengah dunia politik yang penuh dusta. Malam itu, ketika semua berita baik kembali datang, Dedi duduk sendiri di ruang kerjanya, menatap foto rakyat yang dulu ia temui di desa-desa. Ia teringat kata-kata ibunya, "Nak, kalau kau berbuat baik, jangan berharap orang berterima kasih. Cukup tahu bahwa Tuhan melihatmu." Malam itu Jakarta diguyur hujan deras. Petir menyambar langit ibu kota seolah menggambarkan ketegangan yang sedang terjadi di gedung DPR di tengah derasnya hujan. Dedi Mulyadi menerima laporan dari ajudannya bahwa telah terjadi ledakan kecil di dekat rumah dinasnya. Dedi terdiam sesaat. Ia tahu, ini bukan sekadar ancaman biasa, ini adalah pesan. Mereka mulai panik, katanya pelan sambil menatap keluar jendela. Namun alih-alih takut, Dedi justru menegakkan badan, mengambil jasnya, dan bersiap pergi ke lokasi. "Kalau mereka ingin membuat saya mundur, mereka salah orang," gumamnya. Ketika tiba di lokasi, api kecil masih menyala di pinggir pagar rumah dinasnya. Polisi dan tim keamanan sudah berjaga, sementara warga sekitar berdiri dengan wajah tegang. Begitu Dedi keluar dari mobil, teriakan dukungan langsung terdengar. "Kami bersama Kang Dedi," seru seseorang dari kerumunan. Dedi hanya menunduk hormat, lalu memeriksa sendiri sisa ledakan itu. Tak ada korban, hanya dinding yang hangus dan pagar yang rusak sebagian. Ia menarik napas panjang. Ini bukan akhir. Ini awal dari ujian yang lebih besar, katanya tenang kepada Kapolres yang mendampinginya. Keesokan harinya, berita tentang ledakan itu menjadi tajuk utama di seluruh media nasional. Ada yang menyebutnya aksi teror politik, ada pula yang menuding bahwa peristiwa itu hanya rekayasa. Namun Dedi tidak menanggapi dengan kemarahan. Ia hanya mengadakan konferensi pers singkat. "Kalau niat saya untuk memperbaiki negeri ini membuat sebagian orang takut, maka biarlah saya menanggung risikonya sendiri. Saya tidak akan berhenti," ucapnya lantang.
Ucapan itu menggema di seluruh negeri dan kembali membakar semangat rakyat. Sementara itu, di balik layar, kelompok-kelompok politik yang selama ini dia mulai merasa terpojok. Kasus korupsi 3 triliun rupiah yang dibongkar Dedi telah menyeret beberapa nama besar di parlemen. Mereka tahu, jika Dedi terus melangkah, banyak rahasia akan terbuka. Maka disusunlah strategi baru, menjatuhkan Dedi lewat skandal moral dan politik. Sejumlah media bayaran mulai menyiarkan berita palsu yang menjelekkan namanya. Dedi Mulyadi punya agenda pribadi. Dedi ingin merebut kursi presiden, begitu bunyi judul-judul sensasional itu. Namun, bukannya jatuh, Dedi justru semakin kuat. Ia tidak membalas dengan kata-kata, tetapi dengan kerja nyata. Dalam 2 minggu, ia menandatangani lebih dari 10 kebijakan transparansi publik, membuka laporan keuangan DPR untuk umum. Rakyat bisa melihat langsung kemana uang negara digunakan. Biar rakyat yang menilai, katanya sederhana. Langkah ini membuat kepercayaan publik kepadanya meningkat drastis. Di media sosial, muncul tagar bersama Dedi untuk negeri yang bertahan trending selama berhari-hari. Salah satu momen paling mengharukan terjadi ketika Dedi mengunjungi keluarga korban dari skandal korupsi yang ia bongkar. Di sebuah rumah kecil di pinggiran Bekasi, ia disambut seorang ibu tua yang kehilangan anaknya karena kelaparan setelah dana bantuan tak pernah sampai. Dedi berlutut di hadapannya dan berkata lirih, "Maafkan kami, Bu. Negara pernah lalai." Air mata mengalir di wajah ibu itu. "Kamu tidak salah, Nak," katanya, menggenggam tangan Dedi. "Kamu adalah harapan kami." Setelah pertemuan itu, banyak pejabat tinggi mulai sadar bahwa perubahan tidak bisa lagi dihentikan. Beberapa yang sebelumnya menentang, kini diam-diam mendukung langkah Dedi. Di antara mereka bahkan ada yang menyerahkan diri ke KPK, takut terbongkar lewat penyelidikan lanjutan. Tapi tidak semua bisa menerima. Malam-malam Dedi kini diisi oleh laporan keamanan yang semakin serius, mulai dari ancaman bom, penyadapan, hingga serangan digital ke sistem kantornya. Namun di balik itu semua, ia tetap tersenyum tenang. Di ruang kerja yang remang, Dedi menulis sebuah catatan tangan di buku hariannya. Perjuangan bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang menyalakan lilin di tengah kegelapan. Kalimat itu ia tulis sebelum menandatangani berkas terakhir malam itu, keputusan untuk membentuk tim independen pembersihan DPR, yang akan memeriksa semua aset anggota parlemen. Keputusan berani itu mengguncang dunia politik Indonesia. Banyak yang menganggapnya gila, tapi rakyat menyebutnya pahlawan. Keesokan harinya, gedung DPR kembali dipenuhi wartawan. Mereka ingin melihat reaksi Dedi terhadap gelombang perlawanan dari pihak-pihak yang merasa terancam. Tapi saat Dedi muncul di depan tangga, ia hanya berkata singkat, "Negara ini terlalu lama dikendalikan oleh ketakutan. Saatnya rakyat yang berkuasa, bukan kepentingan." Ucapannya disambut tepuk tangan panjang dari para jurnalis dan pengunjuk rasa di luar pagar. Malam menjelang dengan suasana yang berat, tapi penuh harapan. Di tengah hiruk-pikuk berita dan politik, Dedi duduk di balkon rumah dinas yang baru diperbaiki. Ia menatap langit Jakarta yang berawan, mendengar suara azan Isya menggema. "Tuhan," bisiknya lirih, "kalau jalan ini berbahaya, jangan hapus keberanian dari hati saya. Jadikan saya alat MU untuk menegakkan kebenaran, meski harus sendirian." Dari kejauhan, suara rakyat yang menyebut namanya masih terdengar samar, seolah menjadi janji bahwa perjuangan Dedi Mulyadi baru saja dimulai. Pagi itu, Jakarta terasa lebih tenang dari biasanya. Setelah berbulan-bulan penuh gejolak, ribuan rakyat akhirnya mulai melihat hasil nyata dari perjuangan panjang mereka. Gedung DPR kini tampak berbeda, pintu-pintu yang dulu tertutup rapat untuk rakyat kini terbuka. Di depan gedung itu, bendera merah putih berkibar megah, diterpa angin pagi yang lembut. Dedi Mulyadi berdiri di tangga utama, menatap bendera itu dengan mata yang sedikit basah. Ia tahu, perjalanan panjangnya belum berakhir, tapi babak baru telah dimulai. Di dalam ruang sidang utama, Dedi memimpin rapat terakhirnya sebagai pelaksana tugas Ketua DPR. Suasana hening. Semua anggota hadir dengan wajah penuh hormat. Ia membuka sidang dengan suara mantap namun bergetar. "Kita sudah melihat betapa rapuhnya kepercayaan rakyat. Tapi hari ini, saya ingin kita semua berjanji, tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama." Ruangan itu bergema oleh tepuk tangan. Beberapa anggota bahkan berdiri, memberi hormat padanya. Bagi mereka, Dedi bukan sekadar pemimpin, tapi simbol kebangkitan nurani. Setelah sidang usai, Dedi berjalan perlahan keluar dari ruangan, disambut oleh puluhan staf dan wartawan. Ia berhenti sejenak di depan kamera dan berkata,
Tugas saya belum selesai, tapi waktunya memberi kesempatan bagi yang lain untuk melanjutkan. Semua orang terkejut. Dedi mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan PLT Ketua DPR. Ia menolak tawaran Presiden untuk menjadikannya tetap di posisi itu. Saya ingin kembali ke rakyat, karena di sanalah hati saya berada, ucapnya lembut. Keputusan itu mengguncang publik. Media sosial dipenuhi ucapan terima kasih dan doa. Di berbagai daerah, warga menyalakan lilin sebagai tanda penghormatan. Kang Dedi bukan sekadar pejabat, dia pahlawan, tulis seorang warganet. Namun di balik segala pujian itu, Dedi memilih diam. Ia tidak ingin menjadi legenda yang dielu-elukan, ia hanya ingin menjadi manusia biasa yang menepati janji. Beberapa hari kemudian, Dedi pulang ke Purwakarta. Mobil yang membawanya berhenti di jalan tanah kecil yang mengarah ke rumah masa kecilnya. Ia disambut oleh anak-anak yang berlarian, para petani yang menyalami tangannya, dan ibu-ibu yang membawa bunga. "Selamat datang kembali, Kang," kata seorang bapak tua. Dedi hanya tersenyum dan menatap sekeliling. Desa itu masih sama, sederhana dan damai, tempat di mana ia belajar arti perjuangan yang sesungguhnya. Di sore hari, Dedi duduk di tepi sawah, menatap langit jingga yang mulai tenggelam. Di sebelahnya, seorang wartawan muda yang datang dari Jakarta bertanya pelan, "Kang, apa tidak menyesal meninggalkan jabatan sebesar itu?" Dedi tertawa kecil. "Jabatan itu bukan kemuliaan, Nak. Yang mulia itu ketika kita bisa tidur tenang tanpa takut ada rakyat yang menderita karena kita." Wartawan itu terdiam. Jawaban sederhana itu lebih dalam dari ribuan kata politikus. Malamnya, di rumah kecil yang diterangi lampu minyak, Dedi membuka buku catatan lamanya. Ia membaca ulang semua yang pernah ia tulis selama menjabat, tentang korupsi, ketakutan, dan keberanian. Di halaman terakhir, ia menulis satu kalimat baru, "Rakyat bukan untuk ditaklukkan, tapi untuk dicintai." Setelah itu, ia menutup buku itu dan tersenyum. Ia merasa lega, seolah semua beban yang dulu menekan bahunya kini telah terangkat. Keesokan paginya, kabar bahagia datang. Program transparansi dan reformasi yang digagas Dedi resmi disahkan menjadi kebijakan tetap oleh pemerintah. Presiden Prabowo sendiri menandatangani dokumen itu, sambil menyebut nama Dedi dalam pidato resminya. "Kita berhutang pada satu orang yang berani melawan arus demi kebenaran," katanya. Seluruh ruangan berdiri memberi tepuk tangan panjang. Dedi, yang menonton dari rumah, hanya menunduk dan berkata lirih, "Alhamdulillah." Beberapa bulan berlalu, nama Dedi Mulyadi tetap menjadi pembicaraan. Tapi kini bukan karena kekuasaan, melainkan karena keteladanan. Ia sering diundang untuk berbicara di pesantren, sekolah, dan kampus. Namun setiap kali ditanya apakah ia akan kembali ke dunia politik, jawabannya selalu sama, "Saya sudah menemukan dunia saya, di tengah rakyat."